Masuk nominasi ternyata nggak bikin lega ya. Malah makin deg-degan, kayak naik roller coaster yang belum tahu kapan berhentinya. Ya iyalah bro, dulu lo mikirin besok makan apa, sekarang mikirin menang lomba, besok-besok mikirin cicilan rumah sama biaya sekolah anak tuh. Hahaha. Serius Ton, gimana kalau gue cuma sampai di sini, gagal di final? Malu-maluin kan? Udah terlanjur seneng, tapi akhirnya kalah juga. Bro, masuk nominasi aja, udah keren. Lo udah kayak petarung yang siap tanding, sementara gue masih sibuk milih tempe paling gede di warteg. Jangan takut kalah sebelum bertanding bro, santai aja. Orang-orang selalu bilang harus percaya diri, tapi percaya diri itu datang dari mana sih? Kalau seandainya gue kalah, apa usaha gue masih bisa dibilang berarti? Kayaknya akhir-akhir ini kamu deket banget sama Ardi ya? Tiap lihat kamu, pasti ada dia nggak jauh-jauh. Dia asik, nggak kayak yang lain. Yang lain? Maksudnya, Reza? Ya mungkin Reza tuh gimana ya, dia tuh cowok yang gampang disukai orang, percaya diri, selalu tahu harus ngomong apa, dan kelihatan kayak punya semua yang dia mau. Iya, dia itu tipe cowok yang kalau masuk ruangan, langsung auto jadi pusat perhatian. Selalu rapi, pakaiannya nggak pernah asal. Kayak sweater branded, jam tangan mahal, yang kalau dilihat aja udah bikin ciut. Iya, tapi justru itu, kadang aku ngerasa kayak ada jarak. Lah, berarti kamu lebih nyaman sama Ardi? Kenapa ya? Kenapa tiap ngobrol sama Ardi, aku ngerasa lebih jujur. Level 1, santai, kayak di pantai. Level 2, pedes dikit nggak apa-apa. Level 3, keringetan, tapi jaga image. Level 4, dosa apa gue di hidup sebelumnya. Ini ayam geprek apa balas dendam mantan mas? Kok serem gini namanya? Santai mas, yang level 4 biasanya makan sambil kirim wasiat, hehehe. Wah, nggak deh. Gue nggak siap branding di TikTok gara-gara kejam di kantin. Mending level 2 aja mas. Pedesnya cukup buat bikin instastory, tapi nggak sampai manggil ambulans. Nah, gitu dong. Pedes boleh, tapi harga diri tetap terjaga. Ardi kan? Ya, lo siapa? Reza. Oh, lo yang sering bareng Rara. Mungkin. Gue juga sering dengar nama lo sih. Gue dengar tulisan lo masuk nominasi. Keren bro. Oh, iya, makasih. Pesanannya mas. Makasih mas. Ini pas ya. Gue sering lihat lo bareng Rara akhir-akhir ini. Kalian deket ya? Ya, lumayan sering ngobrol aja. Oh ya, dia cerita banyak soal lo. Katanya lo tipe cowok yang gigih. Dia ini basa-basi atau ada maksud lain? Kenapa rasanya kayak gue lagi diinterogasi? Lo ikut lomba nulis itu buat apa? Pengen terkenal? Atau emang suka nulis? Gue emang suka nulis. Lomba ini kesempatan buat gue. Bagus. Semangat itu penting. Sama kayak dalam hubungan. Gue juga lagi deket sama Rara. Lo gak keberatan kan? Jadi ini yang sebenarnya dia mau omongin. Dia mau gue tahu kalau gue punya saingan. Rara bisa deket sama siapa aja. Itu hak dia. Benar. Tapi lo tahu sendirilah. Gak semua obrolan cuma sekadar obrolan kan? Lo kenapa? Muka lo kayak abis ngecat panjang lebar, dibalasnya cuma, oke. Gue ketemu Reza tadi. Dia ngomong kalau dia juga suka sama Rara. Ngerti gue. Ngerti gimana?
Lo tahu mie instan kan? Apa hubungannya? Cewek itu kayak mie instan bro. Lo pikir lo yang pertama ngerebus, tapi ternyata ada yang udah nyelupin bumbunya duluan. Anjir. Maksud lo apa? Maksud gue, lo nggak bisa ngerasa punya hak penuh gitu aja. Lo bisa berjuang, tapi bukan berarti nggak ada orang lain yang juga berjuang buat dia. Mie instan aja bisa dimasak ulang. Kalau lo yakin, rasanya bakal lebih enak. Tetep aja, Ton. Gue nggak pede. Reza jelas lebih unggul. Lebih keren. Lebih segalanya. Bro, percaya diri itu bukan cuma buat orang yang punya uang dan tampang. Lo punya sesuatu yang mereka nggak punya. Apa? Stok Indomie di kosan? Tony, Oke, serius. Lo punya karya lo, tekad lo, dan mungkin juga hati Rara. gue balik duluan, Ton. Udah malam. Santai bro, jangan kebanyakan mikir, nanti malah lupa jalan pulang. Yoi. Kadang orang yang paling banyak mikir, itu justru yang paling takut ngelakuin sesuatu. Tapi ya, kalau dia nggak ngelakuin apa-apa, dia bakal nyesel nanti. Ardi, kok dia jalan sendirian? Biasanya kalau nggak nongkrong sama Tony, dia bakal sibuk dengan sesuatu. Kalau aku nanya, kenapa kamu diem aja hari ini? Dia bakal jawab jujur nggak ya? Atau malah makin menjauh? Kenapa aku malah diam aja? Padahal aku pengen tahu dia kenapa. Tapi kenapa rasanya susah buat melangkah?